Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernahkah kamu bertanya, apakah semua yang dijual di pasar boleh kita makan? Tentu saja tidak. Makanan adalah urusan spiritual, fisik, dan hukum. Hari ini, kita akan bedah tuntas hukum makanan halal dan haram. Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, makanan halal artinya makanan yang boleh dimakan menurut ajaran Islam. Kata halal berasal dari bahasa Arab, artinya diperbolehkan atau sah. Halal itu artinya diizinkan, aman, dan baik. Makanan halal dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah halal zatnya. Artinya, makanan itu pada dasarnya boleh dimakan seperti ikan, ayam, buah-buahan, dan makanan lain yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, halal dalam memperolehnya. Artinya, makanan itu diperoleh dengan cara yang halal, seperti membeli atau diberi, bukan makanan yang diperoleh dari hasil mencuri. Dan yang ketiga adalah halal karena prosesnya. Artinya, makanan itu halal karena proses pengolahan, mulai dari cara penyembelihan, memasak, dan penyajian yang sesuai syariat. Sebaliknya, makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Haram dalam bahasa Arab berarti terlarang. Larangan bukan untuk menyusahkan, tapi bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebersihan jiwa, dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makanan haram juga terbagi menjadi 3 kategori. 1. Haram karena zatnya. 2. Haram karena memperolehnya. Dan 3. Haram karena prosesnya. Yang pertama adalah haram zatnya. Bahan makanan haram mencakup bangkai, darah, daging babi, minuman keras, serta hewan-hewan seperti binatang buas, burung berkuku tajam, dan hewan yang hidup di 2 alam, amfibi, dan makanan lain yang dilarang dalam Islam. Makanan juga bisa menjadi haram sebab cara memperolehnya, yaitu seperti makanan yang didapat dari hasil mencuri, menipu, atau riba. Yang terakhir yaitu makanan yang menjadi haram sebab prosesnya. Makanan menjadi haram jika hewan itu disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau untuk persembahan berhala. Hewan yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh dari ketinggian, ditanduk, atau diterkam binatang buas juga dihukumi haram, kecuali jika hewan itu masih sempat disembelih sebelum mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Simaklah dalil tentang anjuran memakan makanan yang halal berikut ini. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Setiap memilih yang halal, kita mengumpulkan pahala. Secara kesehatan, daging babi berisiko membawa cacing pita dan kuman berbahaya. Minuman keras dapat merusak hati dan mengganggu otak. Makanan halal ibarat bahan bakar terbaik untuk tubuh. Halal menenangkan hati. Haram bisa mengeraskan hati dan mempengaruhi akhlak. Dengan halal, kita lebih semangat belajar, bermain, dan beribadah. Kebiasaan memilih makanan yang halal melatih disiplin dan kejujuran dalam hidup.
Ini investasi jangka panjang untuk kebaikan dunia dan akhirat. Untuk makanan kemasan, cari logo halal di kemasan. Di Indonesia, sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH dan MUI. Jika kamu bepergian, pilih restoran yang jelas halal atau menampilkan sertifikat halal. Hindari tempat yang menjual menu babi atau yang meragukan. Curigai daging olahan yang sangat murah dan tidak wajar. Hati-hati kontaminasi, misal minyak goreng bekas untuk menggoreng babi. Jadilah detektif halal cilik yang selalu waspada. Sebelum makan, tanya, apakah ini halal? Apakah ini baik untukku? Ajak teman memilih yang jelas halal. Saling mengingatkan itu kebaikan. Apa yang kita makan jadi energi untuk belajar, bermain, dan beribadah. Semoga Allah membimbing kita menemukan yang halal dan menjauhi yang haram. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan yang masuk dalam tubuh kita. Karena bisa jadi doa kita yang kita panjatkan sulit dikabulkan oleh Allah. Sebab terdapat makanan haram yang masuk dalam diri kita. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Yusuf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.